menuduh aku mencelakai putriku sendiri, ujar Mawar menunjuk dadanya. Apa aku ada bicara seperti itu? Tidak, bukan? Tapi kata-katamu mengarah ke sana. Kamu tidak percaya dengan penjelasanku, malah mengatakan asumsi-asumsi yang tidak benar. Sepertinya kamu memang dendam padaku ya, Ranum. Aku menggelengkan kepala seraya tertawa sumbang. Aku hanya mengeluarkan isi pikiranku saja. Dia sudah kepanasan. Aku hanya menduga-duga. Dia sudah ketakutan. Sudah, cukup. Hentikan semuanya, ujar Mas Sandi seraya menyuka rambutnya. Wajahnya begitu frustasi, penuh dengan tekanan. Mantan istrimu yang mulai, Mas. Lagian, untuk apa sih kamu di sini, Ranum? Kamu bukan siapa-siapa kami, bukan siapa-siapa Cahaya. Kamu hanya orang lain yang mencari perhatian dengan pura-pura bersedih, caper. Aku gak caper. Ranum, hentikan. Sudah, hentikan. Sebaiknya kamu pulang saja. Tidak ada gunanya saling debat, saling menyalahkan. Bagaimanapun mula kejadiannya, semua tidak akan bisa diulang lagi. Semuanya sudah terjadi dan Cahaya sedang berjuang di dalam sana. Bisa kan kalian diam dan berdoa saja ketimbang malah terus bertengkar? Pusing kepalaku jadinya, ujar Mas Sandi seraya berdiri. Pria itu kembali menyuka rambutnya dengan sebelah tangan di pinggang. Mawar tersenyum mengejek ke arahku. Merasa puas, Mas Sandi membelanya. Aku membuang pandangan, berdiri dari dudukku, lalu menghampiri pintu kamar di mana Cahaya tengah tidur. Mataku kembali mengembun, tapi tak sampai mengeluarkan air mata. Jika di dalam sana Cahaya masih diam, itu artinya aku yang harus bergerak membongkar semua kebenaran ini. Jika Cahaya masih enggan bicara, maka aku yang harus berteriak lantang mengatakan pada dunia jika cahayaku tidak jatuh seperti yang dikatakan orang tuanya. Mah, Ranum pulang dulu, ujarku pamit pada mama. Iya nak, pulanglah. Ada Sanum yang butuh kamu di sana. Sampaikan salam mama pada Sanum ya. Kapan-kapan bawa dia main ke rumah. Lama sekali kalian tak datang ke rumah. Aku mengangguk, kemudian memeluk tubuh mama yang semakin hari semakin kurus. Selanjutnya, aku langsung pergi tanpa ingin pamit pada dua manusia yang hanya diam melihatku. Aku merasa aneh pada Mas Sandi. Kenapa dia lembek sekali jadi laki-laki? Seperti yang mati rasa. Dia hanya pasrah dengan keadaan anaknya tanpa ingin tahu kejadian sebenarnya. Bisanya cuma mendengarkan Mawar dan percaya saja tanpa menaruh curiga sedikit pun pada istrinya itu. Yang jelas-jelas perlakuan dia pada Cahaya tidak selembut ibu kandung pada umumnya. Sakit kepalaku memikirkan ini, ujarku seraya terus berjalan untuk keluar dari rumah sakit. Aku mengembuskan napas kasar sebelum melajukan kendaraanku. Sekali lagi mata ini menatap bangunan rumah sakit yang di dalamnya ada seorang gadis yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Cepat bangun kak, ucapku. Kemudian mulai menyalakan mobil dan pergi meninggalkan area rumah sakit. Sebelum pulang ke rumah, aku akan ke pasar terlebih dahulu. Ingin menjemput Sanum yang tadi aku titipkan pada ibu dan bapak. Nakalkah dia di sana? Sepertinya tidak. Sanum anak yang manis dan penurut. Dia tidak akan membuat orang lain kerepotan dengan keberadaannya. Beberapa menit kemudian, aku sudah sampai di depan toko kain milik orang tuaku. Dari sini sudah terlihat Sanum yang tengah membantu ibu melayani pelanggan. Dia memberikan uang kembalian, lalu mengucapkan terima kasih seraya menangkupkan kedua tangan di dada. Lucu sekali dia. Assalamualaikum, ucapku disambut senang oleh putriku. Waalaikumsalam, bunda. Kakak sudah bangun. Dia bilang sakit apa, bunda? Kakak nanyain Sanum gak? Rentetan pertanyaan dari Sanum membuatku menarik napas panjang. Hanya senyuman yang kuberikan, kemudian masuk melewati Sanum yang menunggu jawaban dariku.
Tanpa menyapa ibu dan bapak, aku masuk ke dalam ruangan yang biasa digunakan orang tuaku untuk istirahat, menghempaskan tubuh, menatap langit-langit. "Bunda?" "Iya sayang," jawabku pelan. "Gimana kakak? Kapan dia akan pulang?" tanyanya lagi, masih seputar Cahaya. Aku mengambil tas selempang yang kulempar asal, merokok ponsel dari dalam sana, lalu membuka galeri foto. Ku perlihatkan keadaan Cahaya pada Sanum. Wajah gadis itu merengut sedih, menatap layar ponsel yang memperlihatkan gambar Cahaya tengah berbaring tidak berdaya. "Kakak, kok bobok terus?" ujarnya, seraya menggeser layar ponsel. "Siapa yang bobok?" Ibu datang dan bergabung bersama Sanum. Ibuku itu ikut melihat gambar-gambar yang aku ambil di rumah sakit tadi. Saat mereka sibuk dengan ponselku, pikiranku justru sibuk pada CCTV. Nanti setelah pulang dari sini, aku akan langsung melihat rekaman itu dan kecurigaanku akan terjawab. Benarkah Mawar yang menyebabkan Cahaya koma, atau memang hanya asumsiku saja? Semuanya akan terbongkar dengan segera. "Bunda, boleh Sanum main YouTube?" ujar putriku meminta izin. "Emang sudah lihat foto kakaknya?" "Sudah bunda, kasihan kakak ya, dia tidur terus, pasti punggungnya pegel. Nanti kalau bunda ke rumah sakit lagi, miringkan saja tidurnya kakak bunda." Aku tersenyum, seraya mengusap-ngusap punggung putriku itu. Setelahnya, Sanum keluar dengan membawa ponselku. Dia bilang akan menonton kartun bersama kakeknya. "Num, gimana dengan tawaran bapak dan ibu waktu itu?" "Tentang apa, ibu?" Aku balik bertanya. "Buat usaha. Tadi bapak sudah bertemu dengan Haji Darmin buat ngomongin ruko, dan harganya sangat cocok. Sekarang giliran kamunya, mau apa enggak?" "Nanti dululah bu, aku masih belum kelar ngurusin Cahaya. Pikiranku masih terbagi bu. Cahaya lagi, Cahaya lagi. Kapan kamu berhenti ngurusin anak itu Ranum? Pikirkan masa depanmu, masa depan Sanum, bukan melulu ngurusin anak orang." Aku menundukkan pandangan, tidak berani menatap mata ibu yang menyorotku tajam. Aku tahu jika ibu menginginkan aku lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan mengurusi Cahaya yang jelas-jelas masih memiliki keluarga. Namun tekadku sudah bulat untuk membongkar siapa dalang di balik komanya anak istimewa itu. Jikapun ibunya sendiri, dia harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya. "Ranum, dengarkan ibu kali ini saja. Sudahi kebodohanmu, lupakan Cahaya. Dia punya orang tua, punya keluarga yang utuh. Yang harusnya kamu urusin itu Sanum. Belum tentu ayahnya akan selalu membiayai hidupnya hingga dewasa. Maka dari itu, kamu sebagai ibunya harus pandai bekerja, mendapatkan uang untuk masa depan dia, sekolahnya dia. Yang sakit mah biarkan saja di rumah sakit, biar dirawat oleh dokter," ujar ibu panjang lebar. "Ini bukan masalah sakitnya bu, tapi penyebab dia sakit. Aku menduga ada unsur kesengajaan yang membuat Cahaya koma." "Maksudmu anak itu dicelakai ibu bapaknya?" tanya ibu dengan kening yang berkerut. "Itu yang akan aku cari tahu bu. Makanya aku akan membuka CCTV yang terhubung ke ponsel satunya lagi. Dari sana kita akan dapat bukti yang menunjukkan kebenaran, beneran jatuh atau dijatuhkan." Ibu memalingkan wajah pada tembok dengan hiasan wallpaper dinding. Wanita cantik di usia senja itu tak lagi menjawab, tapi mimik wajahnya masih menunjukkan ketidaksenangan dengan keputusanku. "Bu, ibu marah sama Ranum?" tanyaku beringsut duduk bersandar pada tembok. "Bukan marah Num, cuman ibu ingin kamu pun memikirkan masa depan kamu. Ibu tahu kamu begitu menyayangi Cahaya, tapi jangan lupakan Sanum. Dia tanggung jawabmu, sedangkan Cahaya dia bukan siapa-siapa kamu.
kamu dan dia terikat oleh Sandi. Sekarang Sandi sudah bukan suamimu lagi. Otomatis kamu pun tidak berkewajiban mengurus anak itu. Biarkan saja orang tua serta neneknya yang urus. Repot banget sama anak orang, ujar ibu seraya pergi meninggalkan aku. Hanya hembusan nafas kasar yang keluar dari bibirku. Meskipun bisa, tapi aku tidak mau melawan ibu. Nanti pun akan ada saatnya ibu mengerti kenapa aku sampai sepeduli itu pada Cahaya. Anak orang yang aku besarkan dengan limpahan kasih sayang. Tidak ingin membuat suasana hati ibu memburuk, aku pun memutuskan untuk menyetujui usulan mereka yang menyuruhku membuat usaha. Sudah aku pikirkan dan mudah-mudahan bisa menghasilkan. Pak, di mana letak ruko Haji Darmin itu? Tanyaku pada bapak yang tengah duduk bersampingan dengan Sanum. Di ujung, paling dekat dengan jalan, jawab bapak. Kulihat ibu melirik sekilas lalu pura-pura tidak mendengar. Sebelum masuk pasar berarti ya, ujarku lagi. Iya, letaknya strategis Num. Jika kamu mau buka usaha di sana, bapak sarankan warung kelontong saja dulu. Kebutuhan dapur dan sumur gitu. Soalnya di sana belum ada. Cuma ada toko mainan anak sama toko baju doang. Jelas bapak memberikan ide. Aku manggut-manggut. Dengan ditemani bapak dan Sanum, aku pergi ke tempat yang bapak maksud. Benar, sangat strategis, ramai dan tempatnya lumayan luas. Sangat cocok untuk tempat usaha juga tempat tinggal. Karena bangunan itu berlantai 2. Gimana nak Ranum? Mau ambil apa tidak? Enggak mahal kok. Urusan harga sudah Pak Haji bicarakan dengan bapakmu. Aku manggut-manggut, tanda mengerti. Setelah melihat-lihat, aku pun menyetujui untuk menyewa tempat ini. Dan bapak langsung memberikan uang sewa untuk 1 tahun ke depan pada pemilik ruko. Sekarang tinggal aku yang mikir bagaimana cara memulai usaha ini dengan uang hasil menjual perhiasan waktu itu. Mudah-mudahan bisa cukup untuk modal awal. Pak, bapak bilangin sama ibu ya, kalau aku sudah yakin mau usaha, biar ibu gak manyun lagi, ujarku saat hendak masuk ke mobil. Iya Num, makanya kalau ibu ngomong ya diturutin saja, biar gak ngambek kayak sekarang. Sampai gak mau ikut kan dia. Bapak terkekeh dengan sikap kekanak-kanakan istrinya itu. Setelah mengantar bapak kembali ke toko kainnya, aku membawa Sanum pulang ke rumah. Hari pun sudah semakin sore, ditambah hujan yang mulai turun membuat tubuh ini ingin diistirahatkan. Saat sampai di rumah, hujan pun turun dengan begitu lebat. Angin bertiup kencang, membuat putriku ketakutan. Bunda, Sanum bobo aja ya, dingin, ujar Sanum meringkuk di atas tempat tidur. Iya sayang, boleh. Bunda temenin di sini sambil main HP. Sanum mengangguk. Dia menarik selimut sampai batas lehernya, kemudian mulai memejamkan mata. Aku teringat sesuatu, ponsel dan CCTV. Aku pun membuka laci nakas untuk mengambil ponsel yang waktu itu aku simpan di sana. Namun tidak ada. Kemana ponselku? Ujarku bergumam. Seingatku, tidak pernah aku mengeluarkan benda pipi itu dari dalam laci. Sanum pun tidak akan berani mengambil, karena memang tidak ada aplikasi hiburan di dalamnya. Aku turun dari ranjang, berjongkok di depan laci nakas itu, lalu mengeluarkan semua isi dari dalam sana. Namun nihil, aku tidak menemukan ponselku. Aku menyimpannya di sini kok. Tapi kok tidak ada, ujarku lagi, seraya terduduk lemas, menyandarkan punggung pada pinggiran ranjang. Aneh, ini sungguh aneh. Barang yang menyimpan bukti perbuatan mawar hilang entah kemana. Bersambung.